Saya Narendra Wisnu Wicaksana dari kelas 11 PS 3. Pengertian impor yaitu memasukkan barang dari luar negeri ke dalam pabean suatu negara. Pengertian ekspor, kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean. Manfaat perdagangan internasional, memperoleh barang yang tidak diproduksi di dalam negeri atau adanya perdagangan internasional memungkinkan suatu negara memperoleh barang yang dibutuhkan dari negara lain. Misalnya Indonesia mengimpor buah kurma dari Timur Tengah karena tidak dapat memproduksi sendiri. Sumber devisa negara atau kegiatan perdagangan internasional terutama ekspor dapat memberikan masukan atau devisa utama bagi sebuah negara. Menjaga stabilitas harga atau guna menjaga stabilitas harga, pemerintah dapat mengimpor barang yang sama supaya harga stabil kembali. Faktor pendorong perdagangan internasional yaitu A. Perbedaan sumber daya. Antara negara satu dan negara lainnya tentu memiliki sumber daya yang berbeda-beda. B. Perbedaan selera. Adanya perbedaan selera antara satu penduduk dengan penduduk lainnya dalam satu negara tidak dapat dipenuhi seluruhnya oleh negara tersebut. C. Perbedaan biaya produksi. Untuk menghasilkan satu jenis barang antar negara satu dan negara lainnya memerlukan biaya produksi yang berbeda-beda sehingga berbeda pula harga jualnya. Perbedaan harga jual barang ini juga disebabkan karena perbedaan dalam jumlah, jenis, kualitas, serta cara mengkombinasikan faktor-faktor produksi dalam proses produksi. Teori keunggulan mutlak. Teori ini dikemukakan oleh Roland Smith yang menyatakan suatu negara akan melakukan perdagangan internasional apabila memiliki keunggulan dalam memproduksi suatu jenis barang tertentu. B. Teori keunggulan kooperatif. Teori ini dikemukakan oleh David Ricardo yang menyatakan SUCHU. Perdagangan internasional akan terjadi apabila suatu negara memiliki keunggulan terhadap dua macam produk dan bisa menghasilkan tren tersebut dengan lebih efisien. Berdemikian dalam mengelola. C. Teori Ekster-Ohlin. Teori ini dicetuskan oleh Bertil Ohlin yang menyebutkan bahwa perdagangan internasional terjadi bukan karena suatu negara mendapatkan keuntungan alamiah, karena mampu mengkombinasikan faktor produksi dengan proporsi yang tepat. Kebijakan merupakan tindakan atau peraturan yang dikeluarkan pemerintah untuk memengaruhi struktur, komposit, dan arah perdagangan internasional. A. Tujuan politik: melindungi lapangan pekerjaan dan industri dalam negara dari perdagangan asing. Banyaknya barang-barang impor dengan harga yang lebih murah membuat industri dalam negara kalah bersaing dengan industri asing, sehingga menyebabkan banyak perusahaan di dalam negeri kalah bersaing dan akhirnya mengalami kebangkrutan yang akan menimbulkan pengangguran. B. Tujuan ekonomi: mendorong perkembangan industri baru atau invent industri argumen. Dengan adanya kebijakan perdagangan internasional, diharapkan industri dalam negara dapat berkembang dengan baik sehingga mampu bersaing dan dengan beberapa industri luar negeri. Alat pembayaran: perdagangan yang terjadi lintas negara tentu tidak dapat dilakukan secara langsung karena perbedaan mata uang dan tempat. Alat pembayaran yang telah disepakati sebagai alat pembayaran internasional adalah devisa. 1. Pengertian neraca pembayaran. Neraca pembayaran adalah suatu catatan sistematik mengenai transaksi yang terjadi antara negara satu dengan negara lainnya. 2. Tujuan dan fungsi neraca pembayaran. Tujuan dan pembuatan neraca pembayaran diantaranya sebagai berikut: memberikan informasi posisi negara dalam perdagangan internasional. B. Pedoman pemerintah dalam melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal. C. Mengetahui informasi keuangan negara dalam perdagangan internasional. 3. Komponen neraca pembayaran. Neraca pembayaran terdiri atas transaksi berjalan atau current account, neraca modal atau capital account, dan neraca moneter atau monetary account. Transaksi berjalan merupakan gabungan dari neraca perdagangan dan neraca isi. Devisa. Pengertian devisa adalah semua barang yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran luar negeri dan dapat diterima di dunia internasional yang biasanya ada di dalam pengawasan otoritas moneter, yaitu bank sentral. Fungsi berikut ini beberapa fungsi devisa. 1. Devisa berfungsi sebagai alat pembayaran luar negeri
2. Devisa berfungsi untuk membayar cicilan utang luar negeri dan bunganya serta transaksi internasional lainnya. 3. Devisa berfungsi sebagai pinjaman pilar rupiah. Jenis-jenis devisa. Jenis-jenis devisa devisa terdiri dari 2 jenis, yaitu devisa umum dan devisa kredit. 1. Devisa umum adalah devisa yang dapat digunakan dari kegiatan perdagangan internasional. 2. Devisa kredit adalah yang dapat dari pinjaman luar negeri, kegiatan ekspor, hibah atau pemberian dari negara lain, tenaga kerja Indonesia atau TKI, sektor pariwisata.